Di tengah hiruk-pikuk kampus yang mulai bersiap menghadapi UTS, 5 mahasiswa dengan karakter berbeda menemukan satu titik temu. Bagaimana mereka belajar, bukan hanya dari buku, tapi dari satu sama lain. Nih, metode belajar kamu tuh keren banget loh. Strateginya tuh vibes-nya kayak dosen-dosen muda gitu. Keren banget loh. Lebay banget sih. Aku itu cuma gak mau stres sendiri pas ujian. Jadi aku pecah tetap. Jadi kayak rasanya lebih ringan aja. Kemarin aku coba cara kamu dan anehnya masuk loh. Di ruang diskusi perpustakaan, Alia jadi pusat perhatian bukan karena gayanya yang mencolok, tapi karena ketekunannya yang konsisten. Gaya belajarnya yang terstruktur perlahan menarik perhatian teman-temannya. Aku sih tim belajar H-1, terus pasrah. Tapi ngeliat cara kamu, Al, kayaknya bagus deh buat dicoba sekali-sekali. Ya guys, kalian semua emang serius mau ngikutin caranya dia. Emang segitu ngaruhnya ya? Iya, ngefek banget. Kayak teorinya si Bandura. Kita itu ngikutin si model, terus kita jadi terinspirasi deh. Nah, Alia ini model yang bagus. Kalau semua orang punya panutan, aku harus ngikutin siapa ya? Dan aku masih nggak tahu siapa panutan aku sebenarnya. Nih, kopi. Katanya kopi sore cocok buat mikir. Kamu kenapa, Raka? Mukamu kok kayak habis ngobrolin soal Markus dan Srika? Iya nih, aku lagi nyoba kayak kalian semua. Tapi aku malah makin bingung. Karena aku rasa aku nggak ngerti harus gimana lagi. Aku rasa semuanya udah punya tempat masing-masing. Aku juga pernah ngerasa gitu, Raka. Tapi kata dosen psikologi, belajar dari orang lain itu bagus, asal kita tahu siapa yang cocok buat ditiru. Maksud kamu? Bandura bilang, kita bisa belajar lewat observasi, tapi asal jangan langsung copy paste doang. Kita harus refleksiin juga ke diri kita. Tanya, ini cocok nggak sih buat aku? Ini aku banget atau bukan sih? Ini berarti belajar dari orang lain itu penting dong. Tapi harus tetap tahu diri masing-masing juga ya. Kamu nggak harus jadi Alia, tapi kamu bisa belajar dan tetap jadi dirimu sendiri. Raka mulai menyadari bahwa pencarian identitas bukanlah tentang menemukan satu jawaban, melainkan tentang mencoba, gagal, dan menyesuaikan diri. Sementara itu, percakapan Nadia dan Rani di tangga kampus menjadi ruang kecil untuk merenung. Di balik candaan ringan, ada kesadaran mendalam tentang pentingnya jadi diri sendiri. Lan, kamu kok bisa fokus banget sih? Aku kadang baru belajar 5 menit aja udah langsung scroll TikTok. Aku juga gak selalu fokus kok, tapi ngeliat kalian konsisten, aku jadi sedikit semangatnya. Iya, tetap aktif kan sih. Aku tuh kadang suka asal mirip, ikut-ikut organisasi, bahkan cara ngomong. Padahal belum tentu cocok. Mungkin kita semua pernah gitu, tapi kadang kita harus berhenti sedikit dan hanya ke diri sendiri. Ini beneran aku cuma harus Dalam banget. Tapi bener sih, kadang aku jarang mikir kayak gitu. Kak, belajar malam-malam sendirian nih di sini. Iya nih, di sini tenang. Aku lagi mikir banyak hal soalnya. Aku perhatiin kamu kelihatannya beda ya sekarang, kayak lebih tenang, lebih yakin aja gitu. Iya, awalnya aku harus jadi kayak aku biar bisa jadi. Tapi sekarang aku sadar kalau aku bisa belajar dari kamu. Tapi bisa menjadi diri aku sendiri. Itu keren, Rak. Yang aku tahu dari teori Albert Bandura, dia ada bilang bahwa observasi itu harus diikuti oleh self-regulation. Jadi kamu itu udah ngerti sama esensinya. Hari ujian pun tiba, tapi yang diuji bukan hanya pemahaman teori, melainkan sejauh mana mereka mengenal diri sendiri lewat proses belajar yang mereka pilih. Alia, kalau aku dapat nilai bagus, berarti cara belajar udah jadi dengan sukses. Asik, semoga nilainya aman ya. Kak, kamu udah siap? Siap dong, aku kan udah belajar dari kalian.
Tapi akhirnya aku nemuin gaya belajar aku sendiri. Lucu ya, kita semua kayak cermin selalu pantulan.